Horas madihita sasudena. Horas. Amanami inanami nani haholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Asa masuk kita tu parmingguota di bagasan sadarion. Tapara dia marohata martangiang nahohom mahita. Amin. Marede mahita siya buku deta nomor 10 ayat sada tabatulu. Jongjong mahita. Sai matun mangalahoku maradopun mohimi. Sai suruhon turohaku toni barbadiai. Asa sai totong ture tangi aku. Marhite-hite gorni di bata ama. Doh gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh gorni to di porbadia na tumapalangit doh tanoon. Amen. Songono doha tani Tuhan Yesus. Martua maakan na mawas malemi dahati goran. Ay pabausuro do na sida. Martua maakan na iyas todi. Ay idaw na sida do debata. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si rohan na sumurong. Say togihon hami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Lehan madihami hapor siyaon na sitong. Asa holan ho sambing haposan nami. Unang luas huriam marhaposan tu akka na dihasyanganon. Alay holan hodo haposan dot haporusan. Say asim maroham. Patuduhom matuhami dalan tuhatuaon. Asa jupang hami asini roham na gudangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demai tamu saya buku deta nomor 250 ayat sada. Sai
Ege mapatik ni debata di hari Minggu sadarion ima patik sian pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon. Unang hoolo makatidakon hata na sotutu maraluhod donga jolma. Dia do lapatan nii oddo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo manggagapi donga jolma manang majehon, manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida. Ikonnya pinad do donga jolma, anggo sotakas dope binoto salana. Holan uhum na dingganido pabuah-buahon. Ima sahatna, atong rak yang gidogogo mahita siat tuhatta, lamang ulahon nohombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say parbugoy mahami, mangulahon nohombar tu patik nai. Amen. Marede mahita sia bukede nomor 722 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Tujoni Tuhanku marsinggalau tagihonda iyaku Tapaseret marohatta manopoti dosatta tu debata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalana badia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alani do ubahen na hupaserep hami diri nami sadariot tujolom. Jala huparto haparto pot hami tung na jot do hami manibilisian akka dalamu na badia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sia jolom alani dosa nami. Aidang dihalomon roham hamatian ni akka pardosa.
Alai hamubal ni rohani lomo ni roham. Asa mangolu. Sesa masalu hageduhon nami doho pangalason nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham dihami. Marhite-hite panidangyon dohot hagugon nito di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon digoarmu nabadiai. Amin. Tabegi mabaga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosatta. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsahiho ahu marhite-hite sian akkadosam. Jala nunga di lojaiho ahu marhite-hite sian akka hajahatom. Ahu tutu. Au sadiri manalesei akka pangalasyom ala hadirioku. Jaladang hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na diginjang. Amen. Mari dia mahita musesia bukede nomor 772 ayat 1 sahat 2. Tajaha mahatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian buku sada Musa saplu sada ayat 1 sahat tusia. Tajaha ma marsikat sore. Saragam do pakuling masa disadok tanaon jala sada do hata. Jadi di namar bukasan nasida siak kabicaran jupang nasida matanopea di luat sinear gabi maringan nasida disi. Dungi marsipat Tuhan manasida. Tole tatopa matano bahet tano takko. Jala masak situ tu hita tutungi. Jala tano na minasak nai dipake bahan batu. Jala barerang dipake nasida bahan rapot. Dungi akka dipadok nasida mak. Tole tapuka masada hutata. Jala tapajokon sada tukup sukkot rodi langit pucuna kabahem mabaritatta
asa unang marsera kita tuliat portibion. Jadi tuat majahoba marnida huta dohot tukupi na pinauli ni akka anak ni colma. Dunginin na Jahoba ma, ida ma sadado bangso pakuling dinasida sudi, jalanunga dipukana sida paulihon akai. Ope tukso hasudatan nasida paulihon saluhut nasinakap nasidai. Tole tuat mahita jala tagar pakuling nasida disi. Asa unang bemarsiatusan sahalak pakuling ni donganna. Jadi di paserak Jahoba manasida siani tuliat portibion, gabe macohot nasida paulihok kutai. Sudah hita. Dibaheni di dok goarna Babel. Ala disi di goar Jahoba pakuling ni sadok isi ni tanoon. Jalasiani di paserak Jahoba nasida tuliat portibion. Ima sahatna martua ma akana manangion hatani di bata jalan opiopsa. Amin. Marede maita sia buku deta nomor 202 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Atong taha tidak koma hapor siaw tay songon na hina tidak kon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siya tondi perbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubaw nunitoru dung nitanom na mulak mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan abadia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai mandok. Mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Mari mahita musesia buke deta nomor 826 ayat sada 2 huhut papunguhon pelean. Tuhan marhite
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar? Sehat. Pasti sehat semua, puji Tuhan. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil pada kebaktian minggu ke-11 sesudah Trinitatis hari ini adalah dari surat Paulus yang pertama. Surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akankah kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan bila sampai hari ini kita masih tetap sehat, bila tubuh jasmani kita masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kekuatan, masih diberi semangat. Tetapi sebenarnya saudaraku, mari kita tanya, apakah kita menyadari milik siapakah tubuh kita ini? Apakah kita sadari apakah sebenarnya tubuh kita ini? Saya kira saudaraku, jawaban kita atas pertanyaan ini sangat menentukan bagi cara hidup kita. Dan bila saya tidak salah, pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, orang yang gagal paham tentang pemilik tubuhnya inilah yang menyebabkan banyak orang menggunakan tubuhnya secara sembarangan, menggunakan tubuhnya dengan seenaknya. Mengapa? Mereka mengatakan bahwa pemilik sah, pemegang otoritas, pemegang kedaulatan serta penguasa atas tubuh mereka sepenuhnya adalah mereka sendiri. Tidak ada yang lain. Apa akibatnya saudaraku? Ya yang itu tadi. Mereka akan berbuat seenaknya dengan tubuhnya. Semau gue. Tubuhku kan punyaku sendiri. Mau gue apain? Ya suka-suka gue, kata mereka. Apa masalah bagi lo? Kata mereka saudaraku. Karena itulah tidak sedikit orang yang menggunakan tubuhnya untuk melakukan kejahatan, memasukkan narkotika, apalagi memasukkan asap rokok yang merusak kesehatannya. Karena produsen perokok itu sendiri sudah mengatakan bahwa merokok itu membunuh saudara. Begitu bukan? Sehingga sebenarnya siapa yang masih merokok sampai hari ini secara sadar mereka bunuh diri secara pelan-pelan.
Demikian juga dengan minuman keras. Demikian juga dengan orang yang mengotori tubuhnya dengan kata-kata kotor, dengan pikiran kotor, dengan rencana busuk dan lain-lain. Saudaraku, itulah cara hidup dari orang yang gagal paham tentang arti tubuhnya. Sehingga mereka akan menggunakan tubuhnya dengan sebebas-bebasnya hingga kebablasan. Dan itulah juga yang terjadi pada jemaat di Korintus di zaman Paulus menuliskan surat ini. Mereka sangat kuat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengatakan bahwa tubuh adalah jahat, tubuh adalah rendah yang memenjarakan jiwa. Karena itu mereka katakan tubuh dapat digunakan sesuka hati, terutama untuk penyimpangan seksual. Bahkan mereka mengatakan mengawini istri ayah pun atau mengawini ibunya sendiri pun itu sah bagi mereka. Itu sebuah kebebasan yang kebablasan. Mereka juga gagal paham tentang firman Tuhan. Seperti yang dikutip Paulus di ayat 13 yang mengatakan makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi Paulus mengatakan kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Lalu kata mereka, sama dengan tubuh, maka perut ini bersifat sementara dan akan dibinasakan. Maka selagi waktu masih ada, selagi kita masih bisa, mari puaskan perutmu sampai sepuas-puasnya, karena toh nanti perut kita akan dibinasakan. Itulah kata mereka. Ada juga di antara mereka yang gagal paham atau yang menganut paham bahwa segala sesuatu itu halal bagiku. Mereka ini berpikir karena Tuhan Yesus sudah menebus mereka, maka mereka bisa bebas melakukan apa saja. Bahkan mereka mengatakan berselingkuh itu sah, berselingkuh itu halal, percabulan itu sah, kata mereka. Sama seperti yang sedang terjadi juga di zaman kita sekarang. Saya baca di sebuah tulisan bahwa sekitar 30% pasangan yang sudah menikah sekarang di Indonesia ini melakukan perselingkuhan. Dan mereka mengatakan, asalkan tidak hamil, berselingkuh itu indah. Ya, hancur laukan. Mau betul babah hati. Tetapi mereka ini masih berani mengatakan, ya itu semau gue. Lomokku, aha urusanmu. Ninnaibana. Itulah akibatnya, saudaraku, bila mereka gagal paham, bila mereka tidak mengerti tentang siapakah pemilik tubuhnya dan apakah tubuhnya itu. Saudaraku, itulah yang ditegaskan oleh firman Tuhan hari ini, seperti yang dituliskan oleh Paulus di ayat 15 mengatakan tubuhmu adalah anggota Kristus. Di ayat 19 hingga 20 Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Mengapa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, apa arti perkataan itu? Yang pertama, ayat tersebut mau menandaskan kepada kita bahwa pemilik tubuh kita ini bukanlah kita, tetapi siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Itu yang disebutkan tadi di ayat 19b, karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, telah dibayar lunas dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, perbudakan maut. Yaitu ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan darahnya di Golgota, itulah tebusan bagi kita. Dan kita tahu penebuslah yang berhak penuh atas yang ditebusnya, bukan? Karena itu sebenarnya tubuh kita ini, bahkan seluruh hidup kita, seluruh milik kita ini bukan lagi milik kita. Bukan milik yang lain, tetapi sepenuh-penuhnya, seluruhnya, tanpa terkecuali sedikit pun adalah milik Tuhan Yesus. Kita masih ingat pasti
nyanyian buku ende kita ketika kita naik CD. Di buku ende nomor 150, di sana kita mengatakan, dangau napuna au, hulehon dirikon, tutuhani rajaku sihonggom awon. Dangau napuna aku, bukan aku lagi pemilik diriku. Dan itu yang kita nyanyikan setiap hari Minggu. Nanti kita akan nyanyikan nyanyian persembahan. Nasa nanileho mitod dirodi pamatakuhu pasahati tuho naso ucatokudo. Dengan demikian saudaraku, sebenarnya kita ini hanya meminjam tubuh kita ini dari Tuhan Yesus, penebus kita. Pemilik tubuh kita adalah Tuhan Yesus. Karena itulah yang kedua yang saudaraku, bagaimanakah seharusnya kita menggunakan tubuh kita? Bila tubuh adalah pinjaman, bila tubuh molo palumeado pamatak taon siat Tuhan Yesus, maka kita harus menggunakannya menurut kehendak dan untuk kepentingan si pemilik, yaitu kepentingan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, seharusnya kita harus bertanya dulu kepada Dia, Sang Pemilik itu. Apakah yang akan kita lakukan itu kehendak Dia? Apakah apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita? Apa yang bisa dilakukan oleh tangan, yang bisa dilakukan oleh telinga, oleh mulut, oleh hidung kita, oleh mulut kita, oleh mata kita, oleh seluruh anggota tubuh kita. Tanya dulu si Sang Pemilik Tuhan Yesus Kristus itu. Dengan demikian saudaraku, kita pasti tidak akan lagi menggunakannya menurut semau gue kita, tetapi menjadi semau Tuhan Yesus. Dan karena itulah saudaraku, di kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, kita disuruh wajib menjaga kesehatan tubuh kita agar kita tidak ikut terpapar oleh virus corona ini. Yaitu dengan konsisten menaati protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, pola hidup yang sehat, dan tetap bersuka cita. Itulah tanda bila kita taat dengan protokol kesehatan itu, kita menjaga tubuh kita, itulah bukti bahwa kita mengakui tubuh kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Tetapi orang lain yang arogan, yang tidak peduli dengan itu, karena mereka merasa bahwa mereka sendirilah pemilik tubuhnya. Tetapi saudaraku, ada lagi hal yang sangat mendasar yang ketiga. Itu yang dikatakan di ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudaraku, ternyata tubuh kita ini bukanlah tubuh sembarangan. Tubuh kita ini bukan tubuh kaleng-kaleng, bukan. Tetapi tubuh kita ini adalah ruang Maha Kudus yang didiami oleh Roh Kudus Tuhan. Hebat sekali, bukan? Bila presiden atau orang-orang terkenal atau artis terkenal pernah singgah di rumah kita, pasti foto itu akan kita pajang, pasti akan kita share ke seluruh dunia ini. Karena kita bangga dengan kehadiran mereka. Tetapi sebenarnya itu tidak seberapa. Karena yang datang di tubuh kita, di dalam diri kita, bukan presiden, bukan orang terkenal, tetapi Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Dia mau menjadikan tubuh kita menjadi tempatnya bersemayam. Dia mau menjadikan tubuh kita menjadi rumahnya, menjadi baitnya. Luar biasa, bukan? Anak-anak muda sekarang katakan itu excited, begitu amazing, kata mereka, bukan? Bila demikian saudaraku, patutkah kita menggunakannya lagi untuk hal yang tidak disukai Allah? Atau apakah kita masih boleh seenaknya merusak tubuh kita atau merusak tubuh orang lain?
Tetapi bukankah seharusnya kita menggunakannya hanya untuk kemuliaan Tuhan yang diam di dalam kita itu? Karena itu saudaraku, marilah cobalah jujur. Ingat dulu, apakah yang saudara lakukan dengan tubuhmu mulai dari tadi pagi, kemarin, terutama pada waktu usia mudamu? Coba renungkan, apakah tubuh kita sudah bisa disebut sebagai bait Allah, tempat yang kudus untuk memuliakan Tuhan? Bila belum, saudaraku, mari hari ini, mari kita membangun tekad, mari kita membangun komitmen untuk melakukannya, menjadikan tubuh kita benar-benar bait Allah. Dan secara khusus di Nats ini, kita dilarang menggunakannya untuk percabulan, untuk dosa-dosa seksual seperti seks bebas, perselingkuhan, gonta-ganti pasangan, dan lain-lain. Perilaku seperti itu sangat rentan mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya, HIV, AIDS. Ini juga sangat ditakuti seperti ketakutan terhadap corona ini. Tetapi yang terutama, saudaraku, bila kita melakukan itu akan membuat Tuhan murka atas kita. Karena dialah pemilik tubuh kita. Sehingga bila kita menggunakannya untuk percabulan, dia pasti marah, bukan? Supaya kita terbebas dari perilaku itu, mari saudaraku, teruslah pahami, teruslah ingat, teruslah berkomitmen bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang terakhir, saudaraku, kita sudah mendengar epistel tentang peristiwa Menara Babel tadi. Itulah salah satu bentuk kebebasan manusia yang kebablasan. Manusia yang ingin bebas tanpa Allah. Dan banyak sekali orang seperti itu di zaman kita sekarang. Ingin bebas tanpa Allah. Mengapa? Sering karena mereka merasa menganggap hidup bersama Allah itu merepotkan. Hidup bersama Allah itu membosankan. Bahkan dianggap merugikan. Harus pergi ke gereja. Harus membaca firman Tuhan. Harus memberikan iuran dan lain-lain. Mereka tidak mau itu. Mereka mau bebas tanpa Allah. Lalu mereka berbuat sesuka hatinya. Tetapi sekarang saudaraku, coba perbandingkan, coba lihat hidup mereka. Coba lihat hasilnya dalam hidup mereka. Apakah hidup bebas tanpa Allah itu enak? Apakah hidup bebas tanpa Allah itu membahagiakan? Saya berani mengatakan pasti tidak. Mengapa? Karena ketika mereka mengalami pergumulan, seperti dalam kondisi sekarang yang dilanda wabah pandemi corona ini, mereka hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri yang sangat terbatas ini. Itulah yang membuat mereka mudah gelisah, mudah khawatir, cepat putus asa. Karena itulah orang-orang yang berselingkuh itu, orang-orang yang menyalahgunakan tubuhnya itu ke narkotika, mereka sangat mudah jatuh. Karena mereka tidak punya kekuatan apa-apa di luar dirinya. Sehingga ketika mereka mengalami pergumulan, mereka tidak punya tempat untuk meminta pendapat. Mereka tidak memiliki pegangan dan sandaran yang kuat. Mereka tidak memiliki penjaga yang terus menjaga mereka ketika hidup mereka terancam. Mereka tidak memiliki kekuatan ketika mereka mengalami keputusasaan. Tidak ada yang memberi mereka harapan untuk bangkit. Hati dan jiwa mereka benar-benar kosong. Tetapi saudaraku, itu sangat berbeda dengan kita yang merasa, yang benar-benar tahu, paham benar bahwa tubuh kita ini adalah milik Kristus. Berbeda sekali dengan kita yang selalu hidup dengan Tuhan, yang sangat dekat bergaul dengan Tuhan, yang sudah membuat tubuh kita ini menjadi Roh Kudusnya.
Walaupun derita atau corona atau tsunami manapun melanda kita, kita punya harapan. Kita masih tetap berharap, mampu bersuka cita walau di tengah badai gelombang. Kita akan tetap kuat di dalam iman. Mengapa? Karena kita percaya ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ada Tuhan yang akan menguatkan kita. Karena itu saudaraku, mari hari ini kita diingatkan. Ingatlah setiap saat tubuhmu adalah milik dan adalah bait Allah. Gunakanlah itu menurut kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbahagia dan hidup yang terberkati. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau berkenan menjadi pemilik tubuh kami melalui penebusan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan diam, tinggal, bahkan membuat tubuh kami menjadi bait-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan. Bila sering kami menggunakan tubuh kami untuk hal yang menyakiti hati-Mu. Tetapi kuatkanlah kami dengan roh-Mu. Agar kami menggunakan tubuh kami hanya untuk memuliakan Engkau. Terutama di kondisi pandemi COVID-19 ini. Agar kami mau menjaga kesehatan tubuh kami dengan mematuhi protokol kesehatan. Bapa di sorga yang Maha Baik, berkati kami seluruhnya beserta keluarga dan anak cucu kami. Berkati kesehatan kami, jauhkan kami dari segala penyakit, terutama dari infeksi virus COVID-19 ini. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami. Tuhan berkenanlah menyembuhkan penyakit dari teman-teman kami yang sakit, terutama mereka yang terinfeksi oleh virus corona ini. Kuatkanlah orang-orang yang lemah imannya atau lemah fisiknya. Berikan sukacita bagi mereka yang berduka. Berikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat. Berikan juga jalan keluar bagi mereka yang mengalami masalah dan mengalami kebuntuan. Bapa di sorga, tambahkan umur bagi saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Dan kokohkanlah ikatan cinta kasih keluarga yang berulang tahun pernikahan. Berikanlah pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berikan juga jodoh bagi mereka yang sudah menantikannya. Berikan juga kelahiran anak bagi yang sudah lama merindukannya. Bapa di sorga, berkati para hamba-Mu agar semakin kreatif memberitakan firman-Mu yang dapat menguatkan iman percaya seluruh ruas-Mu, terutama dalam kondisi yang sulit ini. Berkati para penginjil, berikan mereka Tuhan keberhasilan agar semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berkatilah Huriamu HKBP yang berencana akan mengadakan sinode pemilihan mulai tingkat distrik hingga sinode Godang. Bantulah pimpinan HKBP untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan yang menguasai hati seluruh sinodisten. Agar mereka semua hanya mendengarkan dan melaksanakan suara Tuhan. Terutama dalam memilih pimpinan HKBP untuk periode yang akan datang. Tuhan Bapa di sorga, berkati pemerintah kami. Terutama dalam semua usaha yang mereka lakukan untuk memulihkan ekonomi bangsa kami. Agar bangsa ini jangan jatuh ke dalam resesi yang berkepanjangan. Tetapi agar ekonomi kami segera bangkit untuk mensejahterakan bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup kami. Amin. Hamo kadongan tapasahat mapeliata huhutma marede hitasian nomor 662 ayat 1 dohot ayat 2. Siantu
jongjong mahita. Satu tanganmu menguluki, oh sang gunung toniku sedihomai, hataku memainaku parang eki, sai satu tanganmu, oh Tuhanku. Tapasahat mapiliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot na sauli bahasa na mauli utus. Hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gicang, say pinarbadia magoarmo, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor hon madamena tu todim. Amin.